Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 20 Maret berjudul Pencapaian di Hadapan Allah. Ayat intinya diambil dari Matius 6 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita dengarkan penjelasannya. Tidak ada satu dari rasul-rasul dan nabi-nabi yang pernah dinyatakan tanpa dosa. Manusia yang telah hidup paling dekat kepada Allah, manusia yang mau mengorbankan diri sendiri daripada melakukan dengan sengaja perbuatan yang salah, manusia yang telah dihormati oleh Allah dengan terang dan kuasa ilahi, telah mengakui keadaan mereka yang berdosa. Mereka tidak mempunyai kepercayaan kepada daging, tidak menuntut kebenaran untuk mereka sendiri, tetapi telah percaya sepenuhnya kepada kebenaran Kristus. Demikianlah dengan semua orang yang memandang Kristus. Lebih dekat kita datang kepada Yesus, dan lebih jelas kita melihat kesucian tabiatnya, lebih jelas pula kita akan melihat kebobrokan dosa, dan semakin berkuranglah kita untuk meninggikan diri sendiri. Akan ada pencapaian yang terus-menerus akan jiwa di hadapan Allah. Suatu pengakuan yang terus-menerus sungguh-sungguh dan menyayat hati akan dosa dan merendahkan hati di hadapannya. Pada setiap langkah maju dalam pengalaman Kristen, pertobatan kita akan mendalam. Kita akan mengetahui bahwa kecukupan kita adalah dalam Kristus saja, dan kita akan menjadikan pengakuan rasul itu sebagai pengakuan kita sendiri. Sebab itu aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dicatat dalam Roma 7 ayat 18 dan Galatia 6 ayat 14. Biarlah malaikat-malaikat yang suci menulis sejarah pergumulan dan pertentangan yang suci dari umat Allah. Biarlah mereka mencatat doa dan air mata mereka, tetapi biarlah Allah jangan dihinakan oleh pernyataan dari bibir manusia. Saya tidak berdosa, saya suci. Bibir yang disucikan tidak pernah akan mengeluarkan perkataan sombong seperti itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah masing-masing yang merasa cenderung untuk menjadikan pernyataan yang tinggi dari kesucian melihat ke dalam cermin hukum Allah. Sementara mereka melihat tuntutan-tuntutannya yang jauh menjangkau dan mengerti pekerjaannya sebagai ketajaman pikiran dan isi hati, mereka tidak akan membanggakan hal tidak berdosa. Jika kita, kata Yohanes, tidak memisahkan dirinya dari saudara-saudaranya, berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa Allah tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dicatat dalam 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 473 sampai 475.
Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh diingatkan untuk lebih dahulu mencari kerajaan Allah. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan untuk boleh senantiasa memandang kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong masing-masing kami, supaya kami boleh selalu dituntun untuk terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena kami percaya segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kami. Dan biarlah kami boleh senantiasa tinggal di dalam Kristus, dan biarlah kasih-Mu boleh tinggal di dalam hati kami, perasaan, pikiran, dan perbuatan kami, agar selalu selaras dengan kehendak ilahi. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.